Assalamualaikum teman sekalian. Yang saya hormati Bapak Wahyu Nugroho MPD dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil SOP kami mengenai banjir yang terjadi di sekitar kampus Universitas Samudra, di mana beranggotakan dengan dua orang, yaitu saya sendiri, Sakina Azhara Hilal, selaku moderator dan juga pemateri pertama, dan rekan saya Nadia Ananda sebagai pemateri kedua. Baik, teman-teman, langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu ada tujuan, di mana SOP ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam menghadapi bencana banjir di lingkungan kampus guna melindungi keselamatan warga kampus, mengurangi kerusakan sarana dan prasarana, juga memastikan proses evakuasi dan pemulihan dapat berlangsung secara cepat, aman, efektif, dan terkoordinasi. Di mana selain itu, SOP ini juga bertujuan untuk mengurangi kerusakan sarana dan prasarana kampus dan juga memastikan bahwa evakuasi, penanganan darurat, dan juga pemulihan pasca banjir ini dapat berlangsung secara cepat, aman, dan efektif seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya itu ada ruang lingkup SOP, di mana SOP ini berlaku untuk seluruh kawasan kampus yang meliputi gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, kantor administrasi, aula, kantin, area parkir, ruang terbuka hijau, fasilitas kampus. Artinya, SOP ini berlaku bagi seluruh warga kampus tanpa terkecuali. Nah, dan juga dapat diterapkan di seluruh area yang berpotensi terdampak banjir. Selanjutnya, dalam SOP ini terdapat beberapa istilah penting yang perlu kita pahami, di mana yang pertama, menurut Putri dan Mushodik pada tahun 2022, banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menggenangi suatu wilayah akibat curah hujan yang tinggi, kapasitas drainase yang tidak memadai, maupun faktor lingkungan lainnya sehingga mengganggu aktivitas manusia dan menimbulkan kerugian. Kedua, jalur evakuasi adalah rute aman yang digunakan oleh warga kampus untuk menuju lokasi yang lebih aman ketika terjadi banjir. Ketiga, titik kumpul adalah lokasi yang telah ditetapkan sebagai tempat berkumpulnya sementara bagi sivitas akademika setelah proses evakuasi dilakukan. Keempat, tim tanggap darurat kampus adalah tim yang dibentuk oleh universitas untuk melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan, evakuasi, koordinasi, dan pemulihan akibat pasca banjir. Lalu, ada tugas dan tanggung jawab, di mana di sini ada beberapa penanggung jawab dan tugas-tugasnya. Yang pertama itu ada rektor universitas. Rektor bertanggung jawab menetapkan kebijakan penanggulangan banjir dan menyediakan dukungan sumber daya maupun pendanaan yang diperlukan selama penanganan bencana. Lalu, wakil rektor bidang umum dan sarana prasarana, di mana di sini mereka bertugas mengawasi pelaksanaan SOP serta memastikan seluruh sarana mitigasi banjir tersedia dan berfungsi dengan baik. Lalu ada tim tanggap darurat, di mana di sini mereka bertugas memantau kondisi banjir, mengkoordinasikan evakuasi, dan menyampaikan informasi darurat kepada seluruh sivitas akademika. Lalu ada satuan pengamanan atau satpam, di mana satpam menerima laporan kejadian, mengaktifkan sistem tanggap darurat, dan mengamankan area terdampak banjir. Selanjutnya ada unit sarana dan prasarana. Di sini bertugas memeriksa drainase kampus, mengamankan fasilitas penting, serta melakukan pemeriksaan pasca banjir. Lalu ada dosen dan tenaga pendidikan, di mana mereka membantu proses evakuasi mahasiswa dan memastikan seluruh ruangan dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan. Dan yang terakhir itu ada mahasiswa, di mana mahasiswa wajib mematuhi instruksi petugas dan mengikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan. Nah, teman-teman, di sini
terdapat tabel SOP, di mana secara umum SOP ini mencakup beberapa tahapan utama, yaitu kesiapsiagaan, deteksi dan pelaporan, tanggap darurat, evakuasi, koordinasi dengan instansi terkait, serta pemulihan dan evaluasi. Namun, untuk mempermudah pelaksanaan di lapangan, seluruh tahapan tersebut kemudian dirangkum ke dalam alur kerja yang lebih operasional dalam bentuk poster SOP, di mana poster ini akan menunjukkan urutan tindakan yang harus dilakukan sejak pertama kali banjir dilaporkan hingga seluruh korban berhasil dievakuasi ke lokasi yang aman. Nah, selanjutnya, untuk penjelasan poster akan dijelaskan oleh rekan saya Nadia Ananda. Kepada Nadia Ananda, saya persilahkan. Nah, baik teman-teman. Teman-teman dapat lihat poster yang dapat kami tampilkan, yaitu ada eh, penjelasan 13 langkah pada poster SOP penggenangan bencana banjir. Nah, di mana yang pertama ada pelaporan kejadian banjir. Jadi, langkah pertama adalah pelaporan kejadian banjir oleh mahasiswa, dosen, atau staf yang pertama kali mengetahui adanya genangan atau luapan air di lingkungan kampus. Pelaporan dilakukan melalui sistem komunikasi darurat seperti telepon, HT, atau grup komunikasi resmi kampus. Tahap ini penting agar informasi dapat diterima dengan cepat oleh petugas keamanan dan tim tanggap darurat sehingga respon awal yang dapat segera dilakukan secara terkoordinasi. Nah, yang kedua, ada verifikasi lokasi kejadian. Nah, di mana setelah menerima laporan, petugas keamanan melakukan verifikasi langsung ke lokasi kejadian. Pada tahap ini, petugas memeriksa tinggi muka air, luas area terdampak, serta risiko yang ditimbulkan terhadap aktivitas kampus. Hasil verifikasi ini menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang paling tepat dan aman. Nah, langkah yang ketiga yaitu ada penerimaan, laporan, dan penyampaian informasi, di mana hasil verifikasi ini dari petugas keamanan kemudian diteruskan kepada kepala keamanan. Kepala keamanan ini bertugas menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang berwenang di lingkungan universitas sebagai dasar pengambilan keputusan darurat. Nah, tahap ini memastikan bahwa informasi yang diterima sudah valid dan dapat digunakan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Nah, yang keempat yaitu ada penentuan status kedaruratan. Nah, di mana pada tahap ini pihak yang berwenang menentukan status dan tingkat kedaruratan banjir berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Nah, jadi penentuan ini status penting karena akan menentukan apakah kondisi masih dapat dikendalikan secara internal sudah memerlukan penanganan darurat secara penuh serta koordinasi dengan instansi luar kampus. Nah, selanjutnya ada yang kelima yaitu aktivitasi tim tanggap darurat. Nah, di mana jika banjir dinyatakan dalam kondisi darurat, tim tanggap darurat kampus segera diaktifkan, di mana personel yang bertugas disiapkan untuk melaksanakan penanganan banjir sesuai pengamanan, penyebaran informasi, sehingga evakuasi warga kampus. Nah, di mana yang keenam itu ada koordinasi dengan pihak terkait. Tim ini, tim tanggap darurat kemudian melakukan koordinasi dengan pimpinan universitas, BPBD, ada BMKG, pemerintah daerah, dan pihak pendukung lainnya. Koordinasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi perkembangan situasi banjir, dukungan sumber daya, serta mempercepat proses penanganan darurat di lingkungan kampus. Nah, di mana selanjutnya yaitu ada yang ketujuh, penyebar luasan informasi peringatan banjir. Setelah koordinasi dilakukan, informasi peringatan banjir disebarluaskan kepada seluruh aktivitas akademik dan masyarakat sekitar kampus melalui pengeras suara, media sosial, maupun grup komunikasi resmi. Jadi di tahap ini bertujuan agar seluruh warga kampus mengetahui kondisi terkini dan dapat segera bersiap untuk melakukan evakuasi jika diperlukan.
Nah, di mana tahap ke-8 yaitu ada penentuan area aman dan jalur evakuasi. Jadi, tim yang bertugas menentukan area aman, jalur evakuasi, dan titik kumpul sementara bagi korban terdampak. Jadi, penentuan ini, jalur dan titik kumpul ini sangat penting agar proses evakuasi dapat dilakukan berlangsung tertib, terarah, dan menghindari kepanikan banjir terjadi. Nah, yang selanjutnya yang kesembilan yaitu ada penyiapan sarana dan prasarana darurat. Nah, di mana pada tahap ini disiapkan berbagai sarana dan prasarana darurat seperti alat komunikasi, pelampung, perahu karet, santer, tali, dan perlengkapan keselamatan lainnya. Nah, jadi seluruh peralatan ini dipastikan dalam kondisi siap digunakan agar proses penyelamatan dan evakuasi dapat berjalan dengan aman dan efektif. Nah, di mana yang ke-10 ada penyiapan kebutuhan logistik darurat. Nah, jadi tim logistik ini menyiapkan kebutuhan dasar bagi korban terdampak, seperti makanan, air bersih, obat-obatan, selimut, dan perlengkapan darurat lainnya. Jadi, tujuan tahap ini adalah memastikan kebutuhan dasar warga kampus tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat banjir berlangsung. Nah, selanjutnya yang ke-11 yaitu ada pendirian posko tanggap darurat. Nah, di mana selanjutnya didirikan posko tanggap darurat yang berfungsi sebagai pusat koordinasi pelayanan informasi dan pengelolaan bantuan selama penggenangan banjir. Jadi, posko ini menjadi tempat utama untuk mengatur komunikasi, pendataan, distribusi logistik, serta koordinasi antar petugas. Nah, selanjutnya itu ada yang ke-12, pendataan korban terdampak. Nah, di mana tim ini melakukan pendataan terhadap seluruh korban terdampak dan kelompok rentan yang memerlukan penanganan khusus. Data ini penting untuk memastikan tidak ada korban yang terabaikan serta memudahkan pemberian bantuan dan pengaturan evakuasi serta secara tepat dan sasaran. Nah, yang terakhir itu ada evakuasi korban terdampak. Nah, di mana tahap terakhir ini adalah pelaksanaan evakuasi korban menuju titik kumpul atau lokasi pengumpulan yang aman sesuai prosedur keselamatan. Nah, proses ini evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan evakuasi dan perlengkapan keselamatan yang tersedia hingga seluruh korban berhasil dipindahkan dan berada di dalam kondisi yang paling aman. Nah, baik, itu tadi 13 langkah dalam poster SOP penggenangan banjir. Nah, di mana dari 13 langkah tersebut dapat kita lihat bahwa SOP ini mengajar alur penanganan banjir secara sistematis mulai dari pelaporan awal, pengambilan keputusan, koordinasi penyiapan sarana dan logistik, hingga evakuasi korban. Dengan adanya SOP dan poster ini, diharapkan seluruh aktivitas akademik Universitas Samudra dapat memahami peran masing-masing dan mampu bertindak cepat serta terkoordinasi ketika terjadi bencana banjir di lingkungan di area kampus. Nah, sekian pemaparan dari materi saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai standar operasional prosedur atau SOP penanganan bencana banjir di sekitar kampus Universitas Samudra. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.